Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu, MPD. Saya dari SMK Negeri 10 Garut. Alhamdulillah hari ini saya ditunjuk sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Hari ini SMK Negeri 10 Garut lagi melaksanakan kegiatan in-house training dan workshop kurikulum Merdeka Mengajar. Tujuan daripada pelaksanaan in-house training ini sendiri, kita mengimplementasikan, mengaplikasikan visi SMK Negeri 10 juara Merdeka. Dengan visi juara, jadikan SMK 10 Garut terdepan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar, berkolaborasi dan berpihak kepada siswa. Momen ini kita ambil sebagai salah satu implementasi dari SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Negeri 10 Garut yang ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Ada jargon besar yang kami usung di dalam IHT, tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Itu adalah tujuan daripada IHT itu sendiri. Sementara pelaksanaan IHT, kita melaksanakan IHT selama 8 hari. 3 hari diantaranya dilakukan secara luring, 5 hari selanjutnya dibimbing oleh LPMP dan Pempat TK Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan dengan daring. Pada sesi ini kita berusaha melakukan pemahaman mendasar terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Mengajar. Ya, alhamdulillah kita memasuki hari pertama in-house training workshop kurikulum Merdeka Mengajar di SMK Negeri 10 Garut. Untuk sesi pertama sendiri kita mengundang beberapa tamu undangan yang terkait dengan komunitas praktisi di dalam pendidikan kurikulum Merdeka. Salah satu kita undang KCD wilayah 11 Bapak Dr. Andes Haji Angkaryana MPD yang sekaligus memberikan materi dan membuka kegiatan tersebut. Selanjutnya ada peran pengawas dalam pemberdayaan sekolah pusat keunggulan yang disampaikan oleh Pak Ihsan SY SPD, pengawas pembina SMK Negeri 10 Garut. Dalam hari yang sama, Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Garut Bapak Haji Asep Rudiana MPD memaparkan terkait dengan program orientasi SMK Pusat Keunggulan. Ini menjadi bagian awal daripada sosialisasi SMK Pusat Keunggulan tahap kedua yang dilaksanakan di SMK Negeri 10 Garut. Selanjutnya, karena hal yang paling mendasar di dalam penerapan kurikulum Merdeka Mengajar adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro terkait dalam penerapan yang disampaikan, maka materi yang selanjutnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam penerapannya di SMK Pusat Keunggulan dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita juga memperkenalkan platform Merdeka Mengajar yang LMS ini dibuat oleh SMK Negeri 10 Garut dan kita bekerja sama dengan LPMP Jawa Barat untuk pembelajaran workshop pembuatan bahan ajar modul di SMK Pusat Keunggulan menggunakan LMS dari Provinsi Jawa Barat. Itu di hari sesi pertama. Tentunya setelah masuk di sesi pertama, peran guru, siapa guru, bagaimana guru seharusnya dalam kurikulum Merdeka, peserta workshop sudah mendapatkannya dari pemaparan tersebut. Itu untuk kembali lagi kita di workshop kurikulum Merdeka Mengajar
IHT SMK Negeri 10 Garut tahun pelajaran 2022-2023. Memasuki hari kedua, peserta diarahkan untuk melakukan analisa terkait kebutuhan, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh SMK Negeri 10 Garut, baik dari SDM, sarana prasarana dan sebagainya. Kita kemas dengan judul perencanaan berbasis data. Data-data ini didapatkan dari seluruh elemen yang ada di SMK Negeri 10 Garut, terutama komite pembelajar, sehingga menghasilkan data akurat tentang kekurangan dan kelebihan yang nantinya akan menjadi evaluasi untuk penerapan SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 10 Garut. Selanjutnya ada SMK Pusat Keunggulan tentunya tidak akan terjadi ketika komunitas praktisi, dalam hal ini komite pembelajar yang ada di SMK Negeri 10 Garut, tidak bekerja optimal. SDM-nya perlu digali, perlu ditingkatkan lagi. Makanya kita di setiap mata pelajaran ada MGMP di sekolah tersebut sebagai bagian daripada komunitas praktisi yang ada di SMK. Tentunya tidak melibatkan guru-guru yang lain di luar sekolah kita. Namun yang kita libatkan sebagai komunitas praktisi di sesi-sesi selanjutnya adalah pemerintah Pemda, pemerintahan daerah, praktisi pendidikan, dan elemen-elemen terkait di luar sekolah yang memungkinkan akan memacu bangkitnya SMK Negeri 10 Garut menerapkan SMK Pusat Keunggulan yang kedua. Masih di hari kedua, kita juga memahami bahwa pembelajaran kurikulum merdeka ini sangat akan tergantung kepada bagaimana guru-guru memahami tentang penguatan proyek pelajar Pancasila P5 yang diterapkan diajarkan yang terintegrasi di dalam hampir semua mata pelajaran kecuali dasar dan program keahlian. Nah, itu pun diajarkan, dipahamkan ke guru-guru sehingga kita membuat produk, membuat modul ajar sesuai dengan tema yang kita usung yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Salah satu di antaranya adalah kebinekaan yang global, yang berrekayasa dan berteknologi. Itu mungkinan salah satu tema-tema yang kita usung di sini sehingga nanti diharapkan satu produk, satu program keahlian. Selanjutnya ada keterampilan sosial emosional, coaching. Nah, di dalam sebuah pendidikan pasti dalam satu institusi pendidikan tidak ada satupun yang tidak dihadapkan dengan masalah-masalah, baik masalah-masalah terkait dengan pribadi-pribadi maupun guru dengan anak. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut kita ajarkan juga, kita lakukan workshop juga terkait pelaksanaan coaching ini. Alhamdulillah teman-teman dari pelaksanaan hari kedua sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dan insya Allah bisa diimplementasikan dalam kehidupannya selama kita mengajar di SMK Negeri 10 Garut. Alhamdulillah kita kembali di IHT hari ketiga. Hari ini momen-momen yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu karena alhamdulillah di sesi hari ketiga kita menghadirkan banyak dunia usaha yang menjadi mitra SMK Negeri 10 Garut sebagai SMK Pusat Keunggulan. Ada PT Toyota Indonesia dan Ahas Honda Motor yang kita panggil sebagai mitra kita di bidang otomotif, sementara dari bidang perbankan dan teknologi informasi dan DKV yang ada di SMK Negeri 10 Garut kita memanggil Biwan. Ini menjadi mitra kita untuk keberlangsungan anak sehingga anak nanti insya Allah bisa melanjutkan kuliah, dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah, bisa diterima di dunia kerja dan pada akhirnya dia pun mampu melakukan wirausaha. BMW yang kita kemas menjadi
salah satu tujuan pokok daripada kehadiran Dudi di acara IHT SMK Negeri 10 Garut. Hal lain yang paling pokok yang ini kan terkait dengan kehadiran Dudi, kita melakukan integrasi kurikulum SMK Pusat Keunggulan dengan kebutuhan industri. Kurikulum industri kita adop menjadi satu kemasan yang kita ajarkan di SMK Negeri 10 Garut. Setelah itu di sesi hari ketiga kita memasuki pada program penyusunan modul ajar. Penyusunan modul ajar ini tentunya sangat pokok di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, karena tanpa itu guru mungkinan tidak ada haluan untuk melakukan pembelajaran di depan kelas. CP, ATP, dan TP menjadi bagian yang akhir dalam kegiatan SMK in-house training SMK Negeri 10 Garut hari ketiga. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan IHT dan workshop SMK Negeri 10 Garut dilaksanakan secara daring, dibimbing oleh LPMP Jawa Barat dan BOE Malang, dan ini dilaksanakan secara daring. Adapun pelajaran materi-materi yang diajarkan, tentunya apa yang telah kami lakukan di dalam luring diperdalam lagi, dimatangkan lagi di pelaksanaan daring, sehingga diharapkan teman-teman tenaga pengajar di SMK Negeri 10 Garut memahami lebih materinya secara sinkronus dan asinkronus, belajar mandiri dan terbimbing. Itulah mungkinan pelaksanaan IHT yang kita lakukan di SMK Negeri 10 Garut sebagai SMK Pusat Keunggulan 5 hari ke depan. Terima kasih, saya Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.